yang benar-benar bermakna gitu Mbak, karena ini kan tidak sembarangan kita buat lagu himne ini gitu Mbak. Iya, benar. Beda dengan lagu yang saya ciptakan lagu-lagu biasa seperti itu membutuhkan waktu paling 1 jam 2 jam udah selesai saya buat itu Mbak. Jangan ragu dan jangan malu Mbak gitu. Jadi tunjukkan bahwa seorang prajurit TNI bisa mempunyai prestasi yang patut dibanggakan. Serda Aditapa, sang pencipta lagu Himne Udayana. Selamat pagi Mas Adi. Siap Mbak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Yolanda dan Mbak Anggi? Alhamdulillah baik ya. Ini lihat dari kesenyumannya udah memancarkan kebaikan. Mas Adi, gimana hari ini nggak ada job atau nggak ada tugas untuk ini ya, untuk mengiringi lagu gitu ya di jajaran? Untuk hari ini tidak ada Mbak. Jadi masa karena nggak ada sih? Sudah mendapat perintah untuk podcast pagi ini. Oh, jadi tapi kami tidak dilibatkan. Oh, meluangkan waktu buat podcast. Sebenarnya setiap hari Jumat ini kan kita ada olahraga bersama gitu ya. Ada, nah, Mbak. Setiap hari Jumat tuh Mas Adi pasti sibuk. Dan sengaja nih saya minta Mas Adi datangnya hari Jumat pas lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Mau lihat Mas Adi mau nggak nih gitu kan. Ternyata bisa ya Mas Adi ya. Siap, bisa Mbak. Spesial. Siap. Berarti kita beruntung banget nih Mbak. Iya Mbak. Mas Adi pernah dinas di mana saja sih Mas Adi? Saya pertama kali dinas itu di Singaraja Mbak. Di Batalion Raider 900. Tahun berapa Mas Adi masuk? Saya TNI? masuk TNI dari tahun 2005 Mbak. Habis itu penempatan ke Batalion Raider 900 Singaraja ya Mas Adi? Singaraja itu 2006 sampai 2019. Berarti pendidikan di Singaraja ya MasAdi ya? Saya pendidikan di Jawa Mbak. Oh, pendidikan di Jawa. Di Jawa. Terus dapatnya penempatannya di Singaraja di Kodam gitu. Udayana. Terus di Udayana. Batalion Raider 900 saya dapat di sana. Kok bisa masuknya ke Udayana? Biasanya kan pendidikan di wilayah itu biasanya rata-rata sih masuknya ke situ juga gitu kan kalau Tamtama. Ini Mas Adi emang mengisi angketnya khusus di Udayana atau gimana Mas? Ya waktu itu memang sprintnya saya dapat di Udayana Mbak. Jadi kami laksanakan perintah. Memang sudah ditakdirkan bersama kita ya. Iya Mbak. Siap. Nah terus Mas Adi ini waktu pada saat pendidikan setelah pendidikan 2005 itu kan langsung masuk ke Batalion Raider ya. Nah di situ Mas Adi berapa lama? Saya masuk di Raider itu 2006 Mbak. Habis itu sampai 2019 saya sekolah cabarek, baru keluar dari batalion. Oh gitu. Nah selama di batalion itu Mas Adi bermain musik juga? Selama di batalion itu saya juga megang musik juga di sana. Khususnya mungkin pada saat waktu ada event ulang tahun batalion, kami ngisi hiburannya di sana. Karena di batalion itu ada studio musiknya juga Mbak gitu. Jadi kami sering latihan di studio di sana bersama teman-teman yang lain. Sebelum Mas Adi masuk sudah ada studio musik atau memang baru sudah dibentuk? ada? Memang sudah ada. Terus di sana kami membuat grup band bersama teman-teman di sana. Berarti pas Mas Adi sudah tidak di batalion lagi, nggak ada yang main gitar lagi dong Mas Adi? Waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman di sana kalau bisa dilanjutkan lagi terus biar ada studionya tetap aktif di sana. Tetap Tapi latihan. pas Mas Adi di sana sudah pada profesional ya, udah ada yang megang bass dan drum, gitar dan sebagainya ya. Memang sudah ada yang ahlinya di situ ya Mas ya. Sudah, jadi kami rekrut teman-teman yang sudah sama mempunyai keahlian juga di sana di bidang musik. Jadi kami. Tapi itu tetap kegiatan-kegiatan misalnya ton branting itu ton yang melibatkan fisik lah ibaratnya itu tetap ikut ya Mas Adi ya? Kalau ton ranting itu tetap ada Mbak, karena kan rutin setiap tahun dulu gitu. Nggak ada pembedaan ya meskipun Mas Adi mungkin ditugaskan untuk di musik itu tapi tetap ikut kegiatan di batalion gitu ya Mas Adi. Iya Mbak, betul Mbak. Lalu tahun berapa Mas Adi ke Ajen? Saya ke Ajen setelah saya selesai pendidikan cabarek Mbak. Jadi saya langsung penempatan di Ajen. Oh langsung, berarti dari batalion pendidikan langsung ke Ajen gitu ya Mas ya? Tahun berapa itu? Saya langsung ke Ajen 2019. Oh 2019 saya ke Ajen. Nah di sana saya lebih mengembangkan lagi bakat saya, khususnya di bidang musik di sana.
Oh sampai iya sekarang. kan kalau di Ajen itu kan ada bagiannya ya Mas ya. Di Siap. staff apa Mas sekarang? Saya di seksi jaril Mbak, khususnya di musik hiburan gitu Mbak. Jadi semakin berkembang ya Semakin kemampuannya Mas berkembang. Adi ya. Siap, betul Mbak. Terus kalau boleh tahu nih Mas Adi, sejak kapan sih mencintai dunia musik? Saya mencintai dunia musik itu dari SMP Mbak. Jadi saya SMP itu lihat teman saya main gitar, jadi saya tertarik di sana, pengen belajar gitu. Tapi waktu itu saya belajar secara otodidak dari teman saya juga. Saya belajar, habis itu kami membentuk grup band. Jadi kami setiap ada event kami mencoba untuk ikut festival tersebut. Seiring berjalannya waktu, saya SMA, akhirnya saya pengen mendalami lagi gitu Mbak. Jadi saya ikut kursus gitar waktu itu, SMA itu Mbak. Kurang lebih setahun lebih saya kursus gitar itu. Jadi ternyata banyak setelah saya kursus itu yang saya dapat itu Mbak. Jadi banyak tekniknya main gitar seperti ini gitu. Jadi nggak sekedar kita main gitu Mbak. Jadi tekniknya banyak sekali seperti itu. Berarti dari sekolah ya Mas ya? Sebelum masuk tentara justru jadi Mas sudah mencintai musik gitu ya? Mencintai musik Mbak, betul. Dan itu lesnya di dekat rumah atau lesnya di jauh sekolah? Mbak. Jauh, kita di tempat khusus les. Jadi dari rumah itu kurang lebih setengah jam perjalanan. Jadi pulang sekolah terus kursus atau di hari libur ini Mas? Kami nentukan hari Mbak. Jadi mungkin saya sekolah pagi, nanti kursusnya itu saya lesnya sore gitu Mbak. Jadi lesnya itu kami 1 jam sekali pertemuan itu Mbak. Gitu. Itu setiap rutin, setiap minggu itu dapat sekali gitu ya Mas? Seminggu sekali gitu Mbak. Jadwalnya seminggu sekali memang seperti itu. Mas, selama ini sudah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan oleh Mas Adi? Untuk saat ini lagu yang sudah saya ciptakan kurang lebih hampir 1 album. Ada sekitar 9 lagu yang sudah saya ciptakan. Ngeri. Kirain cuma 1 Mas yang himne. Ternyata banyak yang sudah diciptakan. Banyak Mbak. Apa aja Termasuk tuh, Mas? lagu Batalion juga saya ciptakan. Terus lagu Ajen juga ada saya ciptakan juga. Terus lagu himne yang kemarin, lagu Sang Sumber Kehidupan, soundtrack lagu Pompa Hidran ya. Pompa Hidran yang kemarin ya. Kemarin. Yang hits banget loh. Iya Mbak. Udah masuk belum ya? Belum ya. Sayang banget loh, padahal keren banget ya lagunya. Siap. Kemarin saya dengarkan itu. Kayak lagu baru banget tapi kayak udah populer gitu loh. Siap, karena kan masuk di kita semua gitu. Siap. Habis itu sama lagu Merah Putih, lagu Bersatulah Prajurit TNI, terus sama waktu itu ada pas musim waktu itu Corona itu saya juga ciptakan juga lagu itu gitu Mbak. Itu gimana sih Mas kok bisa banyak gitu nyiptain lagu? Emang hobinya Mas Adi di sela-sela kesibukan kantor itu memang suka ngelamun nyiptain lagu atau gimana nih Mas? Ya mungkin karena dari hobi saya di musik Mbak. Jadi tiba-tiba muncul inspirasi seperti itu, pengen buat lagu seperti itu Mbak. Terus bisa tercipta lagu himne ini bagaimana awalnya Mas? Awalnya lagu himne ini kami mendapat perintah gitu Mbak. Jadi Kak Ajendam memanggil kami untuk kumpul di lobi gitu Mbak. Waktu itu sekitar jam 2 siang. Kami dikumpulkan dan disampaikan bahwa Ajen mendapat perintah dari Bapak Panglima pada saat itu untuk membuat lagu himne Kodam 9 Udayana. Kemudian dari Kak Ajendam langsung memerintahkan saya untuk membuat lagu tersebut gitu Mbak. Jadi saya selesai disampaikan oleh Kak Ajendam, saya pulang sekitar jam 10 malam itu Mbak. Saya sudah pengen menyelesaikan aja lagu itu Mbak gitu. Jadi udah gregetan ya? Siap. Udah jadi pengen nulis gitu ya? Karena sudah mendapat perintah jadi pengen cepat segera selesai gitu Mbak. Jadi jam 10 malam itu saya udah mulai nulis liriknya, lirik lagunya. Setelah selesai lirik lagunya, baru saya buat nadanya, dan nadanya terus nyari kunci gitarnya seperti itu. Nah itu kurang lebih saya habiskan waktu itu dari jam 10 sampai jam 3 pagi Mbak. Baru selesai lagu himne itu saya buat itu Mbak. Itu ada trik khususnya nggak Mas? Maksudnya kayak himne itu kan lagunya tidak gampang ya, apalagi di Udayana ini kan mencakup 3 provinsi nih, Bali, NTB, NTT, dan mereka punya mayoritas agamanya masing-masing. Kalau di Bali
agama Hindu, terus NTB Islam, dan di NTT itu Nasrani. Nah itu kan harus gimana ya, lagu ini tuh sampai saat ini masih bisa diterima dan setiap sore kita dengerin ya Mbak ya, Iya, di denger. sini. Itu gimana kemarin waktu pada saat Mas menciptakan itu, apakah harus merokok atau harus Ngopi. ngopi dulu mungkin, atau harus di kamar mandi gitu Mas ngelamunin lagunya gitu? Kalau itu ini Mbak, saya biasanya waktu itu nunggu situasi hening dulu. Oh berarti Udah malam. malam sunyi, di sanalah saya mulai ada inspirasi. Saya mulai ada buat kata-kata liriknya yang benar-benar bermakna gitu Mbak, karena ini kan tidak sembarangan kita buat lagu himne nih gitu Mbak. Iya benar. Beda dengan lagu yang saya ciptakan, lagu-lagu biasa seperti itu membutuhkan waktu paling 1 jam 2 jam udah selesai saya buat itu Mbak. Jadi nggak terlalu sulit bagi saya gitu Mbak. Jadi kalau lagu himne ini saya memang benar-benar harus tepat dan nadanya harus benar-benar menyentuh saat dinyanyikan. Iya. Karena harus hikmat ya Mas ya nyanyi ini. Siap. Beda sama Mars yang semangat gitu kan. Betul Mbak, siap. Terus kemarin juga sempat dapat penghargaan ya Mas ya. Pada saat itu saya juga jadi MC Mas. Terus saya memanggil namanya Mas Adi itu kan, dan ternyata kita sekarang bisa lebih ngobrol lebih lama. Luar Iya, biasa. Itu saya juga mengucapkan selamat nih Mas Adi sudah dapat penghargaan dari Pangdam pada saat itu. Terkait sama prajurit berprestasi ya Mas ya. Siap, betul Mbak. Ya, saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Panglima dan Kak Ajendam pada saat itu. Oh dari Kak Ajen juga ya Mas ya? Dari Kak Ajen juga diberikan penghargaan sebagai prajurit berprestasi karena sudah menciptakan acarakan lagu. khusus atau setelah itu di tempat HUT kemarin Mas? Setelah itu Mbak, jadi kami di kantor diadakan upacara khusus pemberian penghargaan itu Mbak. Wah luar biasa. Siap. Berarti terkenal nih Mas Adi di Ajen pada saat itu ya. Siap. Sampai sekarang sih terkenalnya karena Keren setiap ada musik, setiap ada lagu-lagu yang dinyanyikan Ajen pasti ada Mas Adi. Pasti selalu ada Mas Adi. Lalu Mas, apa sih rahasianya untuk bisa menciptakan lagu yang bisa diterima oleh penikmat lagu? Rahasianya itu mudah Mbak. Jadi kita membuat lagu itu usahakan liriknya itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Habis itu nadanya juga yang mudah. Jadi orang mendengarkan itu bisa mengikuti gitu Mbak. Jadi nggak perlu kita membuat yang nadanya agak susah atau liriknya yang agak gimana. Jadi kita buat yang simple aja dan bisa masyarakat mudah menerimanya gitu Mbak. Saat Simple mendengarkan tapi lagu bermakna itu. gitu ya Mas? Betul gitu Mbak. Iya, cuman kan nggak mudah Mas memikirkan kata-kata karena kalau lagu itu kan kata-katanya itu yang bener-bener agak semi puitis gitu nggak sih? Jadi kan harus bagus gitu, dan kita juga mendengarkannya enak gitu kan. Nadanya juga ini sudah ada nada aja kan kita nyanyinya fals. Gimana yang menciptakan gitu loh. Siap. Berarti kan suaranya Mas Adi nih bagus dong berarti. Saya nggak bisa nyanyi Mbak. Oh malah nggak bisa nyanyi. Cuma bisa main musik gitu Mbak. Siap. Terus dengan menciptakan lagu itu pakai kunci-kunci gitarnya Mas ya? Betul Mbak. Jadi soalnya kan ada yang pakai keyboard gitu kan, pakai ada. kunci menekan tombol apa gitu kan, menekan Siap. yang mana. Terus kalau yang ini Masnya khusus gitar gitu ya, menciptakan Gitar. semua lagu melalui gitar gitu. Melalui gitar Mbak itu. Baik. Lalu menurut Mas Adi, genre musik apa sih yang bisa sampai saat ini tuh diterima oleh masyarakat gitu? Kalau genre sekarang itu kayaknya ini Mbak, genre pop, genre rock dan dangdut lah juga pasti. Ini menurut Mas Adi loh ya, menurut kan saya, Mbak. subjektif banget nih. Betul. Jadi menurut Mas Adi ini genre pop, terus apalagi tadi dangdut Dan rock. dan rock. Karena musik rock ini kan seperti Dewa 19 lah Mbak. Sampai sekarang kan masih legendaris lah, masih semuanya pasti tahu. Iya, gitu. masih ini ya lirik-liriknya Betul. masih ngena banget gitu meskipun Betul. kata-kata lama gitu Siap. kan, cuman masih sampai saat ini masih dicintai oleh masyarakat banyak gitu. Tapi dangdut juga sampai sekarang masih disukai sama masyarakat. Betul Mbak, musik dangdut. Ya sama kayak Mbak Anggi kan, kayaknya baru suka dangdut setelah masuk sini ya. Karena setiap acara kan kita yang hebohnya tuh di gongnya tuh di dangdut gitu Mas ya. Siap. Dan Mas Adi bisa loh main gitar tuh nggak harus lagu pop tapi dangdut juga ya Mas ya. Bisa Mbak. Itu pakai melodi ya Mas ya? Kalau Melodi pakai juga dangdut. ada bisa. Hmm. Gitu.
Terus bagaimana cara kita untuk bisa menguasai nggak cuma gitar deh, alat musik mungkin ada keyboard, terus drum dan sebagainya, itu secara otodidak nih Mas? Bisa sih Mbak, satu yang penting kita ada kemauan untuk belajar. Jadi kalau kita sudah ada kemauan pengen nyoba, oh alat ini saya pengen belajar karena saya belum bisa, itu dengan kita belajar dari rekan dulu pertama. Jadi nanti dari situlah kita nanti pasti tertarik, oh seperti ini, oh main drum seperti ini, oh main keyboard seperti ini gitu. Seperti itu Mbak. Berarti kalau bisa dibilang learning by doing. Jadi kita melihat belajar dengan melakukan. Jadi lihat teman, kita coba gitu ya Mas ya. Salah kayak drum. Kemarin saya sempat belajar drum loh. Sama Mbak diajen juga. Diajarin sama Mas Adi. Oh iya, kan setiap hari Rabu ya? Iya. Luar biasa Mas Adi. Berarti kalau misalnya kita menggeluti ataupun kita fokus dengan alat musik itu, meskipun kita tidak ikut kursus kayak Mas Adi kemarin, kan itu udah spek-spek yang udah expert lah ya. Kalau kita memang cuman pengen bisa gitu kan, itu kita bisa lihat dari temen gitu ya Mas ya. Yang penting ada niat gitu maksudnya Mas. Betul Mbak. Lalu Mas Adi, pesan untuk masyarakat terutamanya prajurit TNI untuk bisa menciptakan sebuah karya seperti Mas Adi. Jadi gini Mbak, jika ada masyarakat terutama prajurit TNI yang mempunyai keahlian atau bisa menciptakan sebuah karya, jadi lebih baik dikembangkan, jangan ragu dan jangan malu Mbak gitu. Jadi tunjukkan bahwa seorang prajurit TNI bisa mempunyai prestasi yang patut dibanggakan selain tugas yang lain gitu Mbak. Luar biasa. Jadi jangan dipendam, intinya gitu ya Mas ya. Betul Mbak. Meskipun tidak berdinas di Ajen yang tugasnya main musik gitu kan, yang lama lah gitu bergelut dengan musik, tapi juga mungkin yang di batalion atau di satuan lain yang memiliki bakat musik, ya diluapkan saja gitu ya Mas ya. Betul Mbak. Mungkin kalau Mas Adi ada panggung, kan ada ya mobil itu ya? Siap, ada mobil prajurit ya, apa namanya? Mobil panggung untuk musik hiburan tuh. Nah iya, Ajen kan punya mobil panggung itu keliling-keliling satuan ya Mas ya? Siap, betul Mbak. Nah itu kalau misalnya keliling mungkin bisa ikut join gitu Mas ya. Bersama dengan Mas Adi bermain. Jadi jangan dipendam. Siap, betul Mbak. Bakat-bakat itu diluapkan saja. Karena saya sendiri yang sudah mengalami sendiri. Jadi awalnya dari batalion sama seperti yang lainnya juga gitu. Baik, terima kasih Mas Adi sudah berkenan untuk sharing-sharing meskipun Mas Adi sibuk banget, tapi mohon maaf ya Mas Adi menyita waktu. Dan terima kasih, semoga Mas Adi kedepannya semakin banyak karya-karya yang diciptakan dan tentunya semakin membanggakan nama Kodam 9 Udayana dan TNI. Siap Mbak, terima kasih banyak. Udayana.